Sore itu di bawah langit jingga, Maya sibuk memanggang pancong lumer. Aroma manis tepung terbakar menggoda warga yang melintas. Ayo, pancong lumer hangat, baru matang dari cetakan, rasanya lembut dan manisnya bikin nagih. Mai, lihat deh antrian ini, makin panjang aja. Dagangan kamu selalu bikin orang penasaran setiap harinya. Aduh, enak kali pancongmu ini, Mai. Begitu digigit langsung lumer di mulut, bikin lidah ketagihan minta tambah lagi. Iya po, betul, pancongnya teh beda rasanya. Manisnya teh legit, ada wangi khas yang bikin suasana hati teh jadi senang. Makasih semuanya. Aku cuma pakai resep sederhana aja. Niatku cuma biar orang-orang bisa bahagia. Mai, jangan merendah. Menurut aku, pancong buatan kamu bisa menang lomba jajanan pasar loh. Enaknya emang benar-benar lain daripada yang lain. Kalau begini terus, Maya, kamu bisa buka cabang di kota. Kesuksesan kamu pasti makin besar dan terkenal nantinya. Aduh Bu, jualan di sini aja. Saya udah bersyukur, asal cukup aja buat dapur. Saya udah seneng banget. Semoga rezeki kamu lancar selalu ya, Mai. Tapi jangan lupa jaga kualitas pancongnya, biar pelanggan teh tetap setia sampai kapanpun. Maya pulang dengan wajah bahagia membawa hasil jualan penuh. Namun tak sadar, bahaya besar perlahan mengintai tanpa ada ampunan. Di gudang remang-remang berdebu, karung-karung terigu bertumpuk tinggi. Bau apak menusuk hidung. Pak Darman berdiri sambil merokok, matanya yang licik. Lihat nih, semua terigu kadaluarsa masih bisa dijual mahal. Tinggal hapus label, tempelkan stiker baru saja. Orang kamu itu masa tahu sih, yang penting mereka itu dapat terigu murah. Aku dapat untung besar, siapa yang peduli? Hidup itu soal pintar memanfaatkan kesempatan deh. Kalau tidak begitu aku itu sudah bangkrut sejak lama. Uang selalu jadi penolong. Karung-karung ini emas bagiku. Semakin banyak terjual semakin cepat kantongku itu tebel. Resiko biarlah orang lain yang menanggung. Besok Maya itu datang ambil terigu. Dia itu pikir barang bagus, padahal ini sampah yang beracun. Kasihan juga sebenarnya. Tapi aku tidak pedulilah. Asal uang itu masuk, hatiku tenang. Mau ada yang sakit, itu urusan belakang lah. Tak ada yang bisa hentikan aku. Sekalipun gosip itu tersebar, semua tetap diam saja. Cahaya lampu redup memantul di wajahnya. Tawa licik Pak Darman memenuhi gudang, seakan menandakan bencana yang segera terjadi. Maya baru saja pulang dari gudang Pak Darman. Matahari sore menembus jendela. Sinar hangat menyinari dapur kecilnya. Ran, lihat ini. Aku dapat terigu dengan harga murah banget dari Pak Darman. Besok pagi pancong bakalan laku keras. Mai, harga murah emang nyenengin, tapi jangan-jangan ada yang gak beres dengan kualitasnya. Aku khawatir nanti malah jadi bahaya loh. Alah, tenang aja deh Ran. Aku udah periksa, semuanya kelihatan normal. Pancong kita bakalan aman dan pelanggan tetap senang. Kalau kamu yakin, aku percaya. Tapi hati-hati Maya, jangan sampai ada kejadian buruk karena tergiur harga murah. Iya Rani, aku udah biasa berpengalaman soal dagangan. Yang penting kita hati-hati, semuanya pasti bakalan tetap aman dan enak. Semoga aja aman ya Mai. Kadang orang lain suka nakal, apalagi kalau ada barang murah yang bisa dimanipulasi. Jangan terlalu khawatiran. Aku yakin semuanya bakalan berjalan lancar. Besok pancong kita bakalan tetap lumer sempurna. Iya, aku percaya sama kamu. Tapi jangan anggap enteng, Mai. Kadang harga murah membawa masalah yang tersembunyi. Tenang aja Rani, aku tuh udah siap. Besok semuanya bakalan seneng. Pancong lumer tetap jadi favorit di kampung ini. Maya dan Rani menatap karung terigu di sudut dapur. Di balik senyum puas, Rani tetap merasakan sedikit rasa was-was yang samar. 3 hari kemudian. Siang hari di lapak pancong Maya dan juga Rani ramai para warga yang membeli. Bu Si Hombing dan juga Lina datang, tertarik aroma pancong yang baru saja matang. Ayo Bu, Kalina, coba ini pancong lumerku. Masih hangat, rasanya lembut, pasti bikin nagih deh setiap gigitannya. Betul ibu-ibu, pancong ini spesial pakai resep lama. Banyak warga suka karena lembut dan manisnya pas. Cocok deh buat jajan-jajan sore. Mai, kasih saya 2 potong ya. Anak-anak di rumah pasti suka. Wanginya aja udah bikin ngiler. Saya juga mau atuh ya Mai. Tambahin gula agak banyak biar makin manis. Saya teh suka pancong ini sejak dulu. Enak banget rasanya, gak pernah berubah.
Bu Siombing dan juga Lina memakan lahap, namun tak lama kemudian wajah mereka berubah pucat. Aduh, perutku sakit sekali. Baru makan sebentar langsung mules. Maya, ini gimana? Kok bisa begini? Aduh, saya juga sakit perut. Ini teh kayak melilit. Maya, ada apa dengan pancong ini? Biasanya teh nggak pernah kayak gini. Sekarang mah rasanya jadi aneh. Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Aku pakai resep yang sama kok. Terigu dari Pak Darman juga. Harusnya aman, gak ada masalah kayak gini. Kalau begini, aku gak bisa diem. Aku bakalan lapor ke Pak RT sekarang. Warga harus tahu pancong kamu bikin sakit. Bu Siombing dan juga Lina terburu-buru meninggalkan lapak sambil menahan rasa sakit perut. Maya dan Rani saling berpandangan cemas. Pagi hari di warung pancong Maya dan juga Rani sedang menata dagangan dengan wajah yang letih. Masih kepikiran kejadian semalam, tiba-tiba Boru Siombing muncul dengan wajah marah. Maya, kamu tega sekali. Semalam aku dan Lina sakit perut gara-gara pancongmu. Kenapa kamu masih berani jualan di sini? Bu, jangan asal nuduh. Aku buat pancong sesuai resep. Terigu ini aku beli dari Pak Darman, harusnya aman. Ibu, sabar dulu ya. Maya nggak pernah sengaja. Kami selalu hati-hati, selalu cek bahan. Nggak mungkin kami sengaja mau ngeracunin warga sendiri. Hati-hati apa kalau begini? Anak-anak di rumah nangis kesakitan. Aku sendiri muntah-muntah. Pancongmu ini beracun, Maya. Aku juga bingung, Bu. Kenapa bisa begini? Aku pakai terigu baru, gak ada yang basi. Kalau kamu mau, aku bisa liatin sisa bahannya. Iya Bu, kami nggak pernah main-main soal ini. Warga lain bisa lihat sendiri. Pancong yang kami buat prosesnya jelas. Aku tetap gak percaya. Kamu udah bikin orang sakit. Kalau aku laporin ke Pak RT, jangan salahin aku ya Maya. Kalau gitu laporin aja Bu. Aku gak sembarangan. Dan aku bakalan buktiin kalau pancongku aman. Jangan ganggu jualan aku lagi. Boru Siombing menatap tajam, penuh curiga, kemudian pergi dengan langkah yang berat, masih memegangi perutnya. Balai desa ramai warga sakit perut setelah makan pancong. Bau hangat masih terasa, suasana panas dan juga penuh ketegangan. Ini pancong Maya, banyak warga yang sakit perut sampai muntah-muntah. Kamu itu harus berani tanggung jawab sekarang juga. Jangan lari ya Maya. Bu, aku gak pernah bermaksud. Bahan ini aku beli baru dari supplier. Aku nggak tahu ada yang bermasalah di terigu ini. Ibu, jangan langsung nyalahin Maya. Pancong biasanya lumer. Mungkin faktor lain yang ngebuat warga sakit sekarang. Faktor lain? Warga menderita karena pancong ini. Semua bukti jelas menunjukkan dagangan kamu, Maya. Jangan coba tipu kami. Memang itu pancong dari Maya, tapi terigu dari saya. Kalau mau ya dia itu bisa dipersalahkan sepenuhnya, ya kan? Semua tenang dulu ya, kita harus lihat fakta. Maya, tunjukkan bahan daganganmu sekarang agar jelas urusannya. Fakta? Aku udah lihat Maya penjual pancong ini. Jangan coba tipu warga ya. Semua orang tahu siapa yang salah. Pak RT, aku bakalan coba cek terigu. Aku nggak mau siapapun menderita. Tapi aku nggak tahu terigu ini bermasalah, Pak. Ibu, Mai, ayo cepet periksa bahannya. Kalau enggak, warga akan semakin marah. Kita harus tanggung jawab sekarang. Warga menatap Maya dengan curiga. Pak Darman tersenyum licik dari sudut ruangan. Di gudang yang penuh karung terigu, Pak Darman menghitung uang hasil penjualan. Ia tertawa puas, merasa semua pedagang bodoh dan tak curiga. Semua pedagang itu bodoh ya. Tidak ada yang curiga terigu kadaluarsa ini. Jadi biang sakit anak-anak. Lihat ini, terigu kadaluarsa dikemas ulang, stiker baru, semua dagangan aman terlihat. Tapi siapa sangka bahayanya itu tersembunyi. Uang ini hasil kerja keras, licik tapi efektif. Maya yang dituduh padahal aku itu biang keroknya. Nikmat banget deh. Bodoh sekali pedagang lain percaya begitu saja. Semua pancong mereka itu aman, tapi siapa sangka ini sebuah jebakan terigu kadaluarsa. Pak Darman sangat bangga dia yang licik, namun Maya dan juga Rani terkena fitnah yang kejam. Besok mungkin saya itu harus jualan lagi deh. Tetap percaya teriguku. Aku itu hanya tersenyum lihat drama ini. Pak Darman menatap tumpukan terigu kadaluarsa sambil tersenyum puas. Ia tahu Maya akan menanggung tuduhan sementara ia bebas tanpa ada konsekuensi.
Siang itu pos ronda Pak RT sedang menikmati kopi. Baru si Ombing datang dengan wajah yang kesal, tetap membawa keluhan soal pancongnya Maya. Pak RT, anak-anak banyak yang sakit perut gara-gara pancongnya Maya. Kau harus ambil tindakan sekarang sebelum ada yang lebih parah lagi. Baru sabar dulu, aku lihat sendiri pancong Maya tadi itu bentuknya bagus, aromanya normal, bisa jadi bukan karena racun. Bagus, tapi banyak warga yang ngeluh sakit. Aku nggak bisa diam gitu aja, Pak. Ini masalah serius buat kampung kita. Ya baru pancong lumer itu memang bisa bikin perut kaget. Kalau terigunya itu belum matang sempurna, bisa jadi itu penyebab anak-anak itu sakit. Kalau begitu, maksudmu bukan pancong Maya yang beracun, tapi hanya efek dari pancong lumer yang tepungnya kurang matang. Begitu, Pak. Ya baru kadang-kadang bahan yang terlihat aman pun bisa menimbulkan reaksi yang berbeda kalau tidak matang sempurna, apalagi untuk anak-anak yang perutnya sensitif. Ya, aku tetap khawatir, Pak RT. Tapi kalau benar masalahnya pancong lumer biasa, berarti Maya nggak jahat. Aku bisa coba klarifikasi lagi. Betul Boru, kita itu pastikan dulu fakta, jangan langsung menuding. Anak-anak itu sakit itu bukan berarti ada niat jahat, cuma efek biasa saja. Baik Pak RT, aku bakalan coba bicara lagi sama warga dan pantau situasi. Semoga semuanya bisa tenang tanpa masalah besar lagi. Baru si Ombing meninggalkan pos ronda dengan wajah setengah lega. Maya dan Rani pulang wajah mereka sedikit kesal, masih kepikiran perkataan Boru Siombing soal terigu kadaluarsa. Ran, aku tuh bete banget deh denger Boru Siombing bilang kalau terigu kita kadaluarsa. Padahal aku yakin kualitasnya masih bagus banget. Iya, Mai. Tapi biar tenang, aku coba cek lagi deh karung terigu ini. Kita harus pastiin sebelum jualan besok. Hati-hati Ran, jangan sampai aku kena masalah lagi gara-gara tuduhan besok. Tapi aku tuh tetap percaya kalau bahan-bahanku masih aman semua. 5 menit kemudian. Tunggu sebentar deh. Lihat ini, Mai. Label kadaluarsa di karung ini udah dihapus dan diganti stiker baru. Gila, ini curang namanya. Hah? Apa? Jadi selama ini kita beneran pakai terigu kadaluarsa yang di stiker ulang? Aku nggak percaya Pak Darman yang nyuplai ini. Iya, Mai. Lihat sendiri deh. Kalau anak-anak sakit, berarti ini penyebabnya. Kita harus hati-hati, jangan sampai terulang lagi masalah besar. Dasar curang tuh si Darman. Aku percaya dia. Ternyata dia sengaja manipulasi terigu ini. Padahal ini bisa bahaya banget kalau nggak kita kontrol. Tenang dulu, Mai. Kita tetap bisa masak pancong dengan cara lain. Tapi mulai besok harus selektif. Jangan langsung pakai semuanya terigu ini. Iya Ran, kita harus pintar dan hati-hati. Jangan sampai anak-anak atau warga jadi korban ulah orang yang kurang ajar sekaya si Darman. Maya dan Rani menatap karung terigu kesal tapi bertekad lebih selektif. Malam itu mereka merencanakan cara masak pancong aman untuk besok pagi. Maya dan Rani datang ke pos RT membawa bukti karung terigu. Mereka ingin membersihkan. Lihat labelnya, Pak. Kami pakai terigu yang dilabeli dari Pak Darman. Ada bukti pergantian tanggal kadaluarsa. Jelas-jelas di sini kalau dia yang licik. Ini penting. Kalau benar ada manipulasi tanggal, berarti tuduhan ke Maya ini selama ini salah dan pemilik supplier itu licik. Kami nggak pernah nyembunyiin, Pak. Semua prosedur kami ikuti. Anak-anak sakit karena terigu kadaluarsa yang disamarkan, bukan gara-gara dagangan kami. Pak Darman sengaja ngubah label terigu. Kami nemuin bukti ini supaya nggak ada lagi fitnah ke penjual pancong yang jujur. Kalau begitu, warga harus diberitahu fakta yang sebenarnya. Tidak adil jika Maya dipersalahkan atas kelicikan supplier itu. Terima kasih Pak RT, kami hanya ingin membersihkan nama dan mastiin gak ada lagi yang tersakiti karena tuduhan palsu. Kami juga berharap Pak RT bisa menegur Pak Darman agar dia bertanggung jawab, supaya tidak ada lagi pedagang yang dirugikan oleh ulahnya. Baik, saya akan segera panggil Pak Darman. Fakta ini harus jelas dan nama Maya serta Rani harus dibersihkan di hadapan para warga. Maya dan Rani merasa lega meski lelah. Bukti terigu manipulasi jelas menunjukkan siapa penyebab yang sesungguhnya. 2 jam kemudian. Maya dan Rani pulang dari pos RT bertemu Bu Siombing di jalan pulang. Mereka ingin menjelaskan kebenaran soal pancong lumer. Bu, tolong denger ya, kami nggak bersalah. Semua masalah pancong lumer berasal dari terigu Pak Darman yang kadaluarsa. Dan untuk bukti karung terigu sudah kami tunjukkan ke Pak RT.
Gak ada kesalahan dari kami. Jadi kami harap jangan salah paham lagi ya. Aduh Maya, Rani, maafin saya ya. Saya ini terlalu cepat nuduh kalian. Ternyata semua ini ulah si Darman yang licik itu. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang penting sekarang warga dan anak-anak tahu siapa sebenarnya penyebab sakit mereka. Kami harap Ibu bisa menegur Pak Darman ya, agar tidak ada lagi pedagang lain yang jadi korban atas ulah curangnya itu. Betul, aku akan segera datangin si Darman. Negur dia habis-habisan. Gak pantas mempermainkan makanan warga kayak begini. Makasih Boru, kami senang kalau warga bisa ngerti. Semoga kejadian ini jadi pelajaran bagi semua pedagang. Semoga kebenaran menang ya. Dan semoga juga Pak Darman segera sadar bahwa perbuatannya berdampak buruk bagi semua orang yang di kampung ini. Aku bakalan pastiin semua orang tahu siapa yang sebenarnya salah. Sekali lagi saya minta maaf ya karena udah nuduh kalian berdua. Di jalan pulang yang ramai, ketegangan berubah menjadi lega. Boru Xiaomi sadar kesalahan, Maya dan Rani lega karena nama mereka berhasil kembali. Maya, Rani, Bu Xiaombing, Pak RT dan beberapa warga mendatangi gudang Pak Darman. Mereka ingin membuktikan sumber masalah pancong lumer. Lihat semua karung ini Pak RT, label kadaluarsanya udah dihapus dan diganti tanggal baru. Ini bisa jadi bukti nyata sumber masalah pancong. Ini bukti jelas Bu, terigu kadaluarsa inilah yang membuat pancong lumer jadi berbahaya, bukan karena kesalahan kami. Astaga, jadi semua tuduhanku selama ini salah. Ternyata si Darman yang licik sengaja nipu pedagang lain dengan terigu ini. Ini bukti yang cukup, Maya dan Rani tidak bersalah. Pak Darman harus bertanggung jawab atas kelicikan ini. Warga perlu tahu ini. Akhirnya terbongkar juga ya. Aku udah curiga dari awal. Ini jelas ulah Pak Darman, bukan ulah Maya yang jualan. Setelah warga mengetahui sebagian pancong lumer itu berbahaya, Pak Darman tampak marah di depan gudang. Suasana semakin panas, emosi warga semakin memuncak. Kalian semua itu salah paham. Maya kan pedagang kecil, mau beli barang murah. Ini bukan kesalahanku sama sekali ya. Pak Darman, semuanya jelas. Label kadaluarsa diubah sendiri kan? Kami ini cuma pedagang kecil yang ingin memberikan makanan aman, bukan ngerugiin. Kami percaya barang yang dijual aman. Sekarang warga lihat sendiri. Pak Darman yang harus tanggung jawab atas terigu berbahaya itu. Aku bilang dari awal terigu itu mencurigakan. Sekarang semuanya terbukti. Si Darman lah yang bermain curang dan menipu pedagang lain. Tidak benar. Ini semua fitnah. Aku rugi besar nih. Kalian semua mau mengacaukan bisnisku ya, tanpa bukti yang jelas apapun. Bukannya fitnah, itu bukti nyata Pak Darman. Semua karung terigu kadaluarsa ada di gudangmu. Warga juga lihat sendiri. Kami jual pancong demi warga, bukan untuk ngebahayain mereka. Semua bukti sudah ada Pak Darman. Jangan bohong lagi. Pelajaran buat semua pedagang. Jangan pernah menipu. Maya dan Rani bukanlah pelaku. Kamu harus tanggung jawab, Darman. Warga berkerumun mata tajam menyorot Pak Darman. Rak-rak berisi karung terigu menjulang dengan sangat tinggi, seakan jadi saksi bisu dari semua kelicikannya. Semua ini fitnah. Aku tidak salah ya. Kalian itu cuma iri dengan usahaku. Aku itu pedagang paling besar di kampung ini. Tidak ada yang bisa jatuhkan aku. Pak Darman, udah cukup. Semua warga udah tahu. Tepung kamu busuk. Ulah kamu yang bikin orang sakit. Udah deh, berhenti bela diri sendiri. Jangan terus berteriak, Pak. Ini waktunya kamu tanggung jawab, bukan melempar alasan lain. Kalau terus menipu aja pasti datang. Gak ada yang bisa disembunyiin dari kebenaran. Pak Darman semakin tersudut. Ia mengamuk mendorong rak gudang penuh terigu. Aku tidak mau kalah. Lebih baik aku itu robohkan semuanya daripada aku dipermalukan. Tiba-tiba brak, rak besar berguncang hebat. Karung-karung terigu jatuh bertubi-tubi menimpa tubuhnya Pak Darman. Ini balasan dari perbuatannya sendiri. Sudah, semua dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Sekarang semuanya jelas. Kalian berdua gak bersalah. Biarlah ini jadi pelajaran bagi siapapun yang mau menipu demi keuntungan. Maya dan Rani berdiri berdampingan akhirnya bebas dari tuduhan para warga. Sementara itu Pak Darman yang serakah menerima azabnya sendiri, bertimbun oleh rak-rak terigu yang dulu ia gunakan untuk menipu orang lain.